Langkah sehat menuju pemulihan, membangun pola hidup sehat untuk mencegah kanker. Kita sapa dulu ya narasumber kita ya. Baik, Assalamualaikum Mbak Mila. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kabar gimana, baik. Saya alhamdulillah baik di tengah cuaca yang ekstrim ini, ya, hujan angin ya. Alhamdulillah sama-sama sehat ya, sehingga kita dapat bertemu di sini untuk melakukan dialog pagi gitu ya. Mbak Mila, mohon izin saya mau menyapa pemirsa dimanapun berada ya. Oke, semoga dalam keadaan sehat, lalu lancar dalam melakukan aktivitas gitu ya. Untuk pengunjung dan juga pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaannya telah memilih kami sebagai tempat melakukan pelayanan kesehatan. Semoga dalam ikhtiar melakukan pengobatan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Amin. Ya, amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya dialog pagi kita ya untuk pencegahan kanker. Nah, kanker itu tuh apa sih? Nah, kanker itu merupakan suatu penyakit yang menantang, tapi kita juga bisa mencegahnya ya Mbak ya. Ternyata kita bisa mencegah dengan beberapa hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah pola hidup sehat. Nah, kita bisa menjaga pola makan, lalu menjaga pola aktivitas, bisa melakukan olahraga, dan juga yang paling penting Mbak, ternyata kita bisa manajemen stres. Nah, itu ternyata bisa mencegah dari kita terkena penyakit kanker. Oke, kita mulai ya. Nah, Mbak Mila, saya tuh sudah punya beberapa pertanyaan yang sudah saya list nih. Saya penasaran jawabannya. Semoga ini bisa terjawab ya, terjawab dengan tuntas. Yang pertama adalah langkah awal yang perlu dilakukan untuk membangun pola hidup sehat guna mencegah kanker itu seperti apa sih? Dengan cara rutin berolahraga. 30 menit, terus menghindari makanan yang dibakar atau diasap. Terus membatasi konsumsi alkohol dan juga menghindari makanan yang mengandung pengawet. Oke, tadi dikatakan membatasi konsumsi alkohol ya. Lebih baik dihindari ya, tidak sama sekali ya, karena tidak ada manfaatnya ya. Tadi ada merokok juga ya, sebaiknya tidak perlu merokok. Nah, tadi makan makanan yang berlemak ya, seperti gorengan. Terus yang dibakar-bakar itu maksudnya sate ya? Iya, kalau steak itu termasuk nggak sih kayak dibakar? Kalau steak enggak ya? Enggak, kan gitu. Tapi kan kayak instan nggak sih? Enggak, mungkin enggak ya. Kalau mungkin ada kemasan yang instan, tapi biasanya steak yang dijual itu langsung diproses. Mungkin enggak ya, sate itu ya yang dimaksud ya. Baik. Terus Mbak Mila, seberapa besar sih pengaruh pola makan terhadap resiko terkena kanker? Ini jika sering mengkonsumsi makanan instan yang mengandung zat akrilamida, pemanis buatan dan bahan pengawet, itu bisa menyebabkan kanker. Terus juga 30-40% kasus kanker dapat dicegah dengan pola makan yang sehat. Oke, jadi bisa dicegah tadi dengan pola makan yang sehat, dengan tidak mengkonsumsi tadi yang disebutkan zatnya itu ya. Baik-baik. Nah, terus sebaiknya tadi kan disebutkan beberapa ya. Terus yang dimakan tuh yang seperti apa? Terus yang dihindari tuh yang seperti apa gitu, Mbak? Gitu. Untuk makanan itu bisa dengan makan yang buah-buahan, terus biji-bijian, sayuran, yang penting yang nggak berlemak gitu, sama dihindari yang bakar-bakar itu. Ya, yang bakar-bakar, goreng-gorengan itu ya, berarti kita tingkatkan konsumsi tadi, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, mungkin ada buah-buahan atau sayur-sayuran yang tertentu mungkin? Semua sih boleh. Boleh ya, yang penting tidak ada alergi dan kita kadang kita nggak doyan sesuatu apa gitu ya, sayur atau buah, jadi bisa dialihkan ke buah atau sayur yang lain mungkin ya. Baik. Gitu. Nah, lalu olahraga secara rutin itu dapat mencegah kanker juga ya Mbak ya? Iya. Nah, jenis olahraganya itu seperti apa? Olahraganya bisa dengan bersepeda, jalan kaki minimal 30 menit itu juga bisa. Jalan kaki ringan, jogging gitu ya? Bisa. Lalu? Terus, Zumba juga boleh. Zumba boleh. Pilates boleh. Pilates juga boleh. Yang penting olahraga. Tapi sambil dilihat juga kalau kitanya kuat ya Mbak ya. Kuatnya bersepeda, kita lakukan bersepeda. Kuatnya jogging. Yang paling mudah mungkin jogging ya, karena tidak ada alat-alat ya. Mungkin kita tidak perlu keluar kemana-mana. Kita bangun tidur mungkin setelah sholat subuh bisa jogging terlebih dahulu. Minimal tadi berapa? 30 menit. 30 menit. 30 menit dalam sehari ya. Baik. Wah, itu luar biasa. Mungkin bisa ini ya Mbak ya, terapkan setiap hari mungkin ya. Zumba juga, sama ada yoga juga ya. Pilates juga. Ya, sekarang kayaknya lagi viral pada pilates gitu ya Mbak. Zumba juga. Lalu Mbak Mila, nah tadi kan poin penting yang saya sampaikan di awal mengenai kanker adalah pengelolaan stres.
Gimana kita manajemen stres gitu ya. Nah, itu bagaimana caranya supaya bisa mencegah kanker dalam penanganan ini? Bisa dengan aktivitas fisik, terus berbicara dengan orang terdekat, sama bisa bersikap positif kepada diri sendiri. Oke, mungkin yang dimaksud aktivitas fisik setiap hari itu kalau memang kita bekerja ya, berarti memang kebiasaan rutin kita setiap hari. Lalu tadi ada apa? Selain ini, berbicara dengan orang terdekat. Itu mungkin maksudnya kalau ini ya, kita lagi banyak pikiran, kan bisa pulang kerja capek, kita pulang mungkin bisa bercerita dengan orang tua, suami, istri, atau mungkin ke teman dekat ke teman dekat ya, kita ngobrol-ngobrol supaya tidak pusing ya. Jadi apa yang jadi ini unek-unek di kepala tuh kayak tersampaikan. Jadi kita nggak pusing mikirin sesuatu masalah itu gitu ya. Jadi agak plong karena sudah diceritakan ke orang-orang terdekat tadi. Begitu ya maksudnya ya. Nah, Mbak Mila, ada pengaruh juga nggak sih mengenai pola tidur atau waktu tidur? Mungkin kalau kita insomnia ternyata itu juga bisa mengarah ke kanker atau bisa memicu kanker atau bagaimana? Oh, itu untuk tidur yang cukup dan berkualitas itu bisa mencegah. Jadi kan tubuh bisa rileksi. Jadi tidur yang cukup dan berkualitas memiliki peran penting dan menjaga kesehatan tubuh, baik fisik maupun emosional. Oh gitu. Baik, berarti tidur itu mempengaruhi ya kesehatan fisik maupun emosional ya. Nah, kita harus tidur yang cukup. Lalu kalau mungkin kerjanya shift-shiftan nih Mbak, kayak kita nih. Nah kan ada shift-shiftan nih, kalau malam mungkin kan nggak bisa tidur, tidak bisa istirahat ya, karena kita harus melakukan pelayanan. Jadi itu bisa dirubah mungkin ya di siang hari atau di pagi hari. Pagi hari ada kerjaan ya. Kerjaan rumah juga banyak ya, mungkin siang hari ya. Jadi dibayar tidurnya di siang hari itu, karena tidur cukup itu sangat penting juga ya. Kalau kurang itu malah bisa mencegah terjadinya kanker juga ya. Begitu. Baik. Lalu Mbak Mila, seberapa penting kita harus menghindari kebiasaan merokok maupun minum-minuman beralkohol untuk pencegahan kanker? Kalau untuk merokok itu kan rokok itu mengandung bahan zat kimia yang bersifat karsinogen yang dapat merusak sel-sel tubuh. Iya. Jadi kalau misalkan yang alkohol itu, karena alkohol itu dapat menghambat penyerapan vitamin di dalam tubuh. Oh, aduh itu malah serem ya. Jadi malah mudorot semua, betul ya, nggak ada manfaatnya. Jadi alkohol tadi tidak menyerap vitamin-vitamin tadi ya, hal-hal yang baik malah tidak terserap. Terus untuk rokok karena tadi mengandung nikotin, itu bisa merusak sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Aduh, seram sekali. Jadi betul ya, harus dihindari ya. Baik Mbak Mila, bisa nggak sih kita tuh melakukan mungkin periksa ke dokter, pemeriksaan rutin atau mungkin laborat atau mungkin pemeriksaan radiologi yang bisa kita lakukan supaya itu kita bisa mendeteksi nih kanker atau mungkin mencegah tuh kita periksa dulu atau gimana sih Mbak? Oh iya, itu bisa dengan cara pemeriksaan laboratorium, terus mamografi, ada endoskopi dan lain sebagainya. Itu bisa. Kalau pemeriksaan fisik juga bisa, misalnya kayak kanker payudara gitu kan bisa dengan disadari gitu. Kita periksa sendiri tuh ya di depan kaca. Terus mungkin itu ada langkah-langkahnya juga ya, ada step-stepnya, mungkin bisa di googling gitu ya. Nah, setelah mungkin kalau memang ada benjolan mungkin ada dirasakan benjolan, itu nanti langsung bisa periksa ya? Iya, langsung bisa periksa. Nanti akan periksa dan dilanjutkan oleh biasanya dokter dulu nggak sih? Dokternya langsung ke onkologi ya? Nah, habis itu nanti akan diambil sampel. Iya, untuk mendeteksi ganas. Iya, pasti sebelumnya juga dilakukan laboratorium sama pemeriksaan radiologi yang mengarah ke sesuai sama diagnosanya ya pasti ya, begitu. Baik. Nah, Mbak Mila, kita tuh harus menjaga berat badan juga nggak sih untuk mencegah ini kanker? Iya sih, karena kalau misalkan kita nggak menjaga kan juga salah satunya juga kita harus berolahraga supaya tubuhnya tetap sehat. Oh, berarti pengaruh juga ya. Obesitas, kenaikan berat badannya berlebih itu pengaruh juga. Berarti kita harus menjaga tadi tadi sudah dibahas ya. Wah, luar biasa. Olahraga fisik sama menghindari makan makanan yang berlemak. Gitu. Berarti harus dijaga pola makannya ya. Enggak semua dimakan ya. Apalagi gorengan. Oh, enak ya Mbak ya. Tapi nggak boleh sering-sering ya. Gorengan boleh ya. Boleh tapi nggak sering-sering.
Mie instan juga boleh. Tapi jangan sering-sering. Sebulan sekali mungkin ya, sebulan sekali boleh. Seminggu sekali jangan, sebulan sekali. Kalau bikin mie instan juga dibarengi sama sayur-sayuran yang banyak ya, mungkin ya ditambah protein, boleh. Ya, boleh. Baik, Mbak Mila, ada hubungannya nggak sih paparan bahan kimia atau polusi dengan resiko kanker? Kadang di tempat kerja kan ada ya, mungkin paparan dari bahan kimia atau radiasi atau lain sebagainya itu bisa nggak sih memicu kanker? Ada karena kontribusinya ada zat-zat yang terkandung dalam bahan kimia atau polusi yang dapat menyebabkan kanker. Untuk meminimalkan paparan itu bisa dengan cara menggunakan alat pelindung diri. Pakai APD. Ya, terus memakai masker ketika ada berpolusi gitu. Gitu. Jadi kita harus ini ya, menempatkan diri ya. Kalau memang di situ ada polusi, pakainya masker. Kalau ada cairan, kita pakai gown, pakai sepatu boot mungkin ya. Jadi harus disesuaikan gitu. Baik, Mbak Mila, adakah closing statement atau tips-tips yang bisa kita lakukan supaya terhindar dari kanker? Itu bisa dengan rutin kontrol ke dokter sesuai anjurannya. Yang sudah terkena kanker ya, berarti itu harus kontrol rutin ya. Terus menjaga pola hidup sehat, ya. Rajin berolahraga, menjaga berat badan agar tetap ideal, terus makan makanan yang sehat, dan yang berprotein juga. Oke, baik, luar biasa. Sudah terjawab tuntas. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan saya sudah plong ya, sudah plong ini. Pertanyaan karena sudah dijawab semuanya. Jadi pemirsa, yang penting adalah tadi mengenai pencegahan kanker ya, sama yang tadi yang sudah terkena kanker, berarti supaya tidak terjadi kekambuhan. Itu yang paling penting adalah menjaga pola makan ya, pola makan dengan makanan yang bergizi, berprotein, terus makan makanan sayur, buah-buahan yang bervitamin, terus hindari goreng-gorengan, sama yang mengandung bahan pengawet yang instan ya, sama tadi dibakar juga ya Mbak yang dibakar juga untuk menghindari paparan dari bahan kimia tadi. Kita bisa menggunakan APD. Terus jangan merokok, jangan minum minuman beralkohol, bisa dilakukan juga dengan aktivitas fisik, terus berolahraga ringan sesuai dengan kemampuan, minimal 30 menit sehari. Sama pola tidur juga ya, itu kita harus tidur yang cukup. Baik, luar biasa Mbak Mila. Sudah selesai dialog pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih Mbak Mila atas kesediaan waktunya. Semoga apa yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua ya, termasuk pemirsa dimanapun Anda berada. Begitu. Baik, pemirsa jangan lupa saksikan terus tayangan-tayangan dari kami mengenai info terupdate kesehatan di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang. Jangan lupa like, subscribe, dan juga tombol notifikasinya Mbak Mila kita nyalakan supaya kita tidak tertinggal ini update-update berita mengenai kesehatan dari channel YouTube Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Saya bersama kru yang bertugas memohon maaf apabila ada kesalahan dan mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.